Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hosim, Bu Mutia. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Pak Hosim, tadi gimana pelaksanaan PJJ dengan anak-anak? Sebetulnya semangat, Pak. Semangat ya. Iya, cuman kendalanya yaitu untuk interaksi hubungan pertanyaan banyak yang terputus-putus suaranya karena mungkin sinyal mungkin. Iya, mungkin jaringan sinyalnya yang lemah di sananya. Bu Mutia gimana tadi? Sama sih Pak, habis pembelajaran juga banyak yang WA bilang, Bu saya tadi nggak bisa jawab soalnya sinyalnya hilang gitu. Ya jadi paling ya keluarnya di jaringan aja sih gitu. Mungkin. Berarti masalah utama di jaringan ya. Iya. Tapi luar biasa sekali, tadi Pak Hosim dan Bu Mutia sudah luar biasa sekali, sudah bisa menampilkan menggunakan teknologi MS Team yang mungkin di sekolah ini baru yang berdua yang bisa langsung ketemu dengan anak-anak secara virtual karena yang lain belum dimulai. Dan ini ternyata dengan adanya COVID-19 ada berkahnya Bapak Ibu ya, ada berkahnya, yaitu ternyata kita harus belajar terkait dengan materi-materi IT yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Kita sebelumnya nggak mengenal Zoom, nggak mengenal namanya MS Team, bahkan tidak pernah menyentuh yang namanya Form, Google Form, kemudian tidak pernah menyentuh YouTube. Nah, dengan adanya COVID ternyata kita banyak bergelut ke sana. Ini suatu berkah yang kita dapat. Tentunya setiap ada musibah di baliknya ada suatu keberkahan buat kita semuanya. Kemudian kembali ke Pak Hosim. Tadi selama PJJ Pak Hosim sudah bagus sekali dari awal sampai akhir. Saya menyimak, kadang saya lewat virtual, kadang saya menyimak langsung ke lokasi dan sudah luar biasa sekali. Kemudian dari sana mungkin jika diperhatikan tentu karena ini menggunakan teknologi ya, tentu ada banyak kelemahannya. Dan itu kita kadang sendiri tidak bisa mengatasi karena itu terkait dengan prasarana yang ada di sekolah kita dan juga di lingkungan kita, juga di anak-anak. Kemudian untuk Pak Hosim, tadi ada nggak yang dirasakan jenengan saat PJJ itu ada kekurangannya terhadap anak-anak? Ada sih Pak. Tadi itu untuk anak-anak betulnya cuman yaitu interaksi karena terputus sehingga kadang kita ketika menyampaikan materi pun jadi terganggu gitu. Enggak. Ya, gitu ya. Kemudian untuk Bu Mutia, gimana respon anak-anak Bu Mutia saat mengikuti PJJ Bu Mutia? Ya, luar biasa sih Pak. Maksudnya yang yang bahkan sebenarnya itu masih ada yang pengen ikut, cuman keterbatasan HP punya kakaknya, HP punya ibunya, jadi nggak bisa ikut gitu. Habis pembelajaran juga masih pada tanya, Bu saya kok nggak bisa masuk, saya nggak bisa masuk karena kan udah selesai tadi gitu. Terus juga ada yang bilang yaitu Bu saya tadi nggak bisa jawab karena sinyalnya jelek. Terus ada yang, Bu saya nggak dapat paketan, tapi saya beli paketan sendiri yang kuota belajar gitu. Jadi ya responnya sangat luar biasa sih Pak sebenarnya. Iya, artinya memang saya juga lihat dari anak-anak antusias ya, antusias walaupun dengan segala kondisi yang ada, anak-anak ternyata lebih antusias karena hal yang baru bagi anak-anak juga bagi kita semuanya. Sebelumnya anak-anak hanya satu arah melalui kegiatan live streaming, hanya bisa nonton saja. Hari ini anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan jenengan berdua. Nah, kemudian kembali ke Bu Mutia. Bu Mutia selama tadi PJJ, ada nggak materi atau tujuan pembelajaran yang sekiranya belum tersampaikan atau belum terwujud selama PJJ tadi? Kalau saya rasa sih sudah ya Pak. Tadi kan juga tujuan pembelajarannya hanya ada satu, terus juga tadi bisa dilihat juga dari anak-anak bisa menjawab gitu, ada beberapa soal juga ya mereka bisa lah gitu. Mungkin ada satu dua yang salah atau gimana gitu, tapi ya secara keseluruhan ya paham sih. Karena materinya juga simpel sih Pak sebenarnya.
Iya. Dan itu juga waktunya terbatas sekali ya. Tadi saya lihat jenengan justru waktu 40 menit bisa sampai 60 menit ya. Iya, Asik artinya Pak. nggak terasa. Iya. Nggak terasa berarti, ya. Berarti Iya, nggak terasa. jenengan dengan anak-anak enjoy. Enjoy dengan melakukan dengan PJJ seperti itu. Dan Pak Hosim, ada nggak tujuan pembelajaran yang belum tercapai saat PJJ tadi Pak Hosim? Ada sih Pak, karena materi saya sebetulnya luas, yang belum terlaksana tadi, yang belum tersentuh itu di tata cara dan praktek yang kurang lengkap. Ya. Tadi saya lihat ya, jadi mungkin tadi materinya Pak Hosim adalah tentang sholat. Itu mungkin ada beberapa gerakan yang harus dipraktekkan anak. Nah, tadi mungkin ada yang tidak dipraktekkan, hanya mungkin menyebutkan saja. Tadi contohnya adalah saat mungkin apa namanya Melapor. sab ya, saat Iya. soft sholat ya. Nah, itu mungkin nanti lain kali mungkin dari anak-anak itu dapat mempraktekkan. Coba kamu jadi imam berdiri. Nah, yang lain sebagai makmum walaupun beda ruangan kan hanya contoh Iya. saja kan nggak masalah. Iya. Kemudian praktek mungkin di apa namanya takbiratul ihram dan sebagainya. Itu mungkin anak-anak ada 1-2 anak yang ditunjuk untuk mempraktekkan. Itu mungkin nanti pada PJJ yang akan datang perlu apa namanya dikesanakan sehingga anak-anak itu ada namanya apa ya pengalaman tersendiri. Pengalaman saya pernah mempraktekkan, ditonton oleh kepala sekolah, ditonton oleh guru dan teman-teman semuanya melalui kegiatan apa namanya MS Team. Mereka akan punya kenangan tersendiri. Kemudian untuk Pak Hosim tadi saya melihat ada beberapa yang mungkin terlupakan saat jenengan mengajar, terutama pada saat proses pembelajaran dan di akhir. Pada proses tadi beberapa anak yang saya perhatikan itu apa namanya ya, menyalakan mic kemudian ngobrol, kemudian itu suaranya dengung, Ya. kemudian mengganggu saat jenengan menerangkan. Nah, ini perlu nanti adanya penilaian sikap. Jadi sikap Iya. anak-anak yang mungkin kurang perhatikan, kemudian saat anak-anak jenengan menerangkan anak-anak ngobrol melalui HP-nya, itu mungkin ada nilai sikapnya dinilai. Tadi juga Bu Iya. Mita sama ya, kayaknya juga ada walaupun mungkin dia mengemut gitu ya, mengemut ya sudah suatu tindakan, namun mungkin perlu ditunjukkan pada anak-anak bahwa sikap dinilai loh anak-anak. Nah, ini kan mungkin perlu sampaikan bahwa penilaian sikap saat anak-anak mengikuti video conference itu ada penilaian sehingga anak-anak bisa lebih serius dan lebih menghayati. Kemudian yang kedua Pak Hosim, Iya. yang kedua adalah di akhir Pak Hosim belum memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran. Nah, Iya, ini mungkin betul. perlu nanti di yang akan datang diberikan suatu kesimpulan apa yang sudah pelajari hari ini disimpulkan di akhir, kemudian juga diberikan tambahan informasi terkait materi akan datang apa. Walaupun mungkin ini hanya sekedar supervisi, tapi mungkin pada pelaksanaan sebenarnya perlu disampaikan materi yang akan datang apa, kemudian juga perlu diberikan tugas di rumah jika diperlukan. Jika diperlukan silakan. Nah, tugasnya tidak harus tertulis Bapak Ibu ya. Kayak Pak Hosim karena tugasnya sholat, jadi tugasnya tidak harus tertulis. Mungkin Pak Hosim bisa memberikan tugas, coba praktekkan di rumah nanti, kalian sholat berjamaah, di foto. Nah, sholatnya langsung di masjid atau di musola bersama masyarakat di foto. Itu suatu tugas. Jadi tidak harus menggunakan soal tertentu dikumpulkan, tidak. Cukup dengan gerakan mereka di rumah, di foto sudah cukup. Kemudian Bu Mutia sudah bagus sekali karena materinya berbeda dengan Pak Hosim sehingga mempraktekannya untuk Bu Mutia tidak bisa seperti Pak Hosim. Mungkin caranya mungkin hanya berbeda. Mungkin tadi kan terkait dengan materi jumlah itu ya, many, kemudian apa match gitu ya. Nah, mungkin perlu anak-anak di rumah kasih tugas yang berupa coba anak-anak selain yang dicontohkan tadi itu
coba benda-benda apa yang harus menggunakan match, harus menggunakan ini, kemudian difoto. Oh, ini yang kelompok mengenai ini benda-benda ini difoto. Itu juga tugasnya dapat seperti itu. Sehingga implementasi di masyarakat atau di lapangan pada anak-anak itu lebih mengena. Tidak hanya sekedar teori tapi dipraktekkan di lapangan. Saya kira demikian Bapak Ibu, jenengan berdua sudah bagus sekali, luar biasa, saya acungi jempol. Ini mudah-mudahan di kemudian hari dapat diteruskan, dapat digunakan kegiatan seperti ini, dan dapat juga ditularkan pada teman-teman yang lain, karena jenengan sebagai pionirnya di sini, sebagai pengawalnya. Nanti harapan kami jika teman-teman membutuhkan materi seperti ini, jenengan bisa memberikan informasi dan pembelajaran pada teman-teman yang lain untuk ditularkan. Insya Allah. Dari Bu Mutia mungkin ada yang bisa sampaikan, Bu Mutia, monggo kesan dan pesan Anda selama mengikuti PJJ tadi. Ya, kesannya ya memang sangat berkesan sih Pak, karena pertama kalinya bisa selama di pandemi ini bisa bertatap muka sama siswa gitu, walaupun secara online gitu. Terus juga ya luar biasa aja gitu Pak, senang aja gitu. Sampai bahkan udah selesai juga anak-anak pada tanya, Bu kapan lagi pembelajaran gitu. Saya juga bingung jawabnya sih, masa cuma mau dijawab ini karena supervisi gitu ya. Cuman saya jawabnya, oh ya besok kalau misalnya masih bisa kita coba lagi gitu sih saya jawabnya. Takutnya, iya takutnya kan katanya ini akun ini apa nanti ada batas waktunya atau tidak kan saya tidak tahu, jadi nggak berani janji, belum berani gitu. Ya, oke. Pak Hosim gimana, ada kesan dan pesan? Pesannya luar biasa Pak. Yang pertama luar biasa, dari yang biasanya cuman satu arah, cuma virtual satu arah, tidak bisa langsung bercakap-cakap, paling cuman dengan WhatsApp. Kali ini kita bisa menghadapi sekian puluh anak, bisa berhadapan, bisa berbicara langsung. Bahkan udah lama kita sebetulnya kangen dengan anak-anak Pak. Tadi sudah bisa, mungkin kelas 7 pun belum pernah melihat gurunya seperti apa sih, yang namanya ini yang mana, namanya ini yang mana. Nah, itu tadi mungkin sebagai jalan untuk bisa kenalan. Terus yang keduanya itu kalau menurut saya itu program untuk ini betul-betul menarik Pak. Terbukti tadi seperti apa yang dikatakan Bu Muti ya, saya pun juga dapat WA banyak ini dari anak-anak yang menanyakan, Pak saya tadi yang terakhir nggak kedengaran, terus yang Pak saya tadi masuknya sulit sekali. Ternyata ya mungkin dalam arti anak-anak itu sangat-sangat antusias Pak, antusias untuk mengikuti sebetulnya. Cuman tadi banyak yang anak-anak tidak bisa masuk untuk kelas 7 utamanya. Yaitu Pak. Pada intinya ya sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hosim dan Mutia, jangan berdua luar biasa sekali. Saya beri 2 jempol sekaligus untuk berdua. Terima kasih. Insya Allah Pak. Nanti setelah kita menggunakan hari ini akan kita pakai pada hari berikutnya. Kemudian nanti kita usahakan, saya tidak berjanji, saya usahakan agar teman-teman yang lain bisa juga punya akun sehingga dapat menggunakan semuanya secara bersama-sama. Dan di sana di Office 365. Jadi kalau login pakai Office 365 kan banyak aplikasi di sana yang tidak hanya MS Team ya. Silakan nanti jenengan bisa pelajari secara mandiri, dicoba dibuka-buka sambil googling-googling ke Google. Barangkali nanti ada manfaat-manfaat yang dapat digunakan di sana. Termasuk ada di itu ada form, ada sway, ada yang apa namanya aplikasi lain yang mungkin selama ini belum pernah kita temukan di aplikasi kita. Ya, demikian Bapak Ibu, Pak Hosim dan Bu Mutia, terima kasih sekali atas kerjasamanya dan saya ucapkan selamat pada yang berdua, luar biasa sekali lagi. Harapan kami ini adalah awal yang baik untuk memajukan sekolah kita. Demikian dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa untuk meninggalkan ruang video conference. Bisa untuk live.